Oke. Kita akan tebak warna. Nah, ini ada warna apa? Ini sebelumnya itu kuning. Ini warnanya kayak hijau ya. Terus ini warna? Ini? Nah, nanti kalau ada gambar, bisa gambar segitiga, tapi warna hijau. Berarti kalian untuk menyebutnya di hijau. Terus nanti kalau misal ada gambar warna apa, itu sebutnya warnanya jangan apa, gambarnya apa bentuknya gitu ya. Kita coba aja. Ini warna apa? Biru. Ini warna apa? Lanjut. Ini warna? Terus lanjut. 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 Yang mau dibahas kerajaan apa aja kemarin? Coba dibuka bukunya. Hari ini kita akan membuka kerajaan Banten dan Cirebon. Nah, kerajaan Banten ini pernah berjaya di tanah Pasundan Banten pada tahun 1526. Siapa raja pada pemerintahan Banten? Ada yang tahu? Apa ya? Ya, yaitu ya benar. Pemimpin yang paling terkenal dari Kesultanan Banten yaitu Sultan Ampel Ayasa di bawah kekuasaannya. Ia memimpin perlawanan terhadap Belanda. Lantaran VOC itu menerapkan perjanjian monopoli terhadap perdagangan yang merugikan Kesultanan Banten. Jadi Islam itu menjadi pilar bagi Kesultanan Banten dan menetapkan ulama sebagai peranan penting dalam kehidupan masyarakatnya. Jadi pada masa ini yang Kesultanan Banten ini yang membuat tarekat dan tasawuf itu berkembang di kerajaan Banten. Dan tradisi lain yang dipengaruhi perkembangan Islam juga dapat terlihat pada seni bela dirinya. Nah, kerajaan Banten dan Cirebon ini runtuh karena salah satunya diakibatkan oleh perang saudara. Nah, perang saudara ini dari Sultan Agung Tirtayasa yaitu Sultan Haji berusaha merebut kekuasaan dari tangan sang ayahnya. Terus selanjutnya adalah kerajaan Cirebon. Nah, kerajaan Cirebon ini siapa rajanya, ada yang tahu?
Yaitu kerajaan Cirebon itu besar di daerah Cirebon itu kabupaten mana? Provinsi mana? Jawa Barat. Ya, jadi di kerajaan Cirebon itu pantai lokasinya itu berada di dekat Pulau Jawa yang menjadikan kerajaan Cirebon itu sebagai jalur perdagangan dan pelayaran penting. Nah, dari sinilah Cirebon itu tumbuh menjadi pusat perdagangan agama Islam di daerah Jawa Barat. Nah, Sultanat Cirebon yang pertama kali itu didirikan oleh Pangeran Walang Sungsang yang dilakukan sebagai Sultan Cirebon I. Nah, kemudian pada tahun 1479 Sultan Cirebon itu menyerahkan jabatan dan kekuasaannya kepada Sunan Gunung Jati yang tidak lain adalah keponakannya sendiri dan menjabat sebagai Sultan Cirebon II. Nah, Sultan Cirebon ini selanjutnya Sultan Abdul Karim yang merupakan penguasa Kesultanan Cirebon terakhir. Nah, sebelum terbagi menjadi dua, Kesultanan Cirebon Kasepuhan dan Kasepuhan. Terus ini ada beberapa peninggalan kerajaan Cirebon yang terkenal. Yang pertama ada Kasepuhan Cirebon, Keraton Keprabon, Ratu Harimau Putih, bangunan Mande dan kereta, Kasepuhan Singa Garam dan mangkok kayu berbukir. Nah, ini ada gambar peninggalan kerajaan Banten dan Cirebon. Nah, ini peninggalan ini yaitu Masjid Agung Banten yang terletak di Desa Bantenganan, Kecamatan Kasemen. Nah, ini merupakan tempat peribadahan agama Islam di Indonesia. Masjid ini dibangun pada masa Sultan Maulana Hasanuddin. Ya, lanjut. Terus ini ada gambar Keraton Surowan yang merupakan peninggalan Banten juga. Nah, keraton ini dirancang oleh arsitek asal Belanda bernama Hendrik Lucas. Ada yang udah pernah kesini? Belum ya? Ya Kak, lanjut Kak. Ini kalau yang tadi itu peninggalan kerajaan Banten, kalau yang ini peninggalan kerajaan Cirebon. Ini ada Keraton Kasepuhan Cirebon. Nah, ini merupakan salah satu peninggalan sejarah di Cirebon. Keraton ini dibangun pada tahun 1430 oleh Pangeran Cakrabuana. Terus ini ada peninggalan Keraton Kacirebonan yang merupakan bangunan bersejarah juga pada tahun 1800 Masehi. Nah, bangunan itu difungsikan sebagai tempat penyimpanan barang-barang berharga seperti alat perang, wayang, gamelan, dan terus lanjut ada Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram ini berpusat di mana? Di kota Gede Mataram pada tahun 1588 oleh dinasti yang mengaku sebagai keturunan Majapahit, yaitu keturunan Ki Ageng Sela dan Ki Ageng Nah, awal mula kerajaan Islam Mataram ini adalah kadipaten yang berada di bawah Kesultanan Padang dan berpusat di bumi Mantau. Kemudian diberikan kepada Ki Ageng Pemanahan ini sebagai hadiah dan jasa yang diberikannya. Nah, yaitu berhasil melakukan eksploitasi dan menguasai hampir seluruh wilayah Jawa itu, dan dia juga melakukan perlawanan POD dengan bersama Sultan Banten dan Cirebon. Nah, peninggalannya itu banyak banget, ada Masjid Gede Kauman, Masjid Kota Gede, Masjid Patok Negara, ada Sultani, ada Masjid Agung Surakarta, Masjid Al-Fatih Kota Solo, dan batas administrasi wilayah dan aksara Jawa Barat. Nah, berikut ini ada gambar peninggalan kerajaan Mataram. Kalian yang udah pernah ke Jogja pasti udah pernah lihat bangunan ini. Udah tahu? Nah, ini tuh letaknya itu dekat sama alun-alun Jogja. Kalian pernah berwisata bersama pas itu kalian pernah melihat?
sebelumnya itu ada bangunan Taman Sari. Nah, Taman Sari itu merupakan bangunan pada masa Sultan Hamengkubuwono I. Nah, sekarang dulu itu tempat ini dijadikan tempat peristirahatan si Sultan Hamengkubuwono. Tapi kalau sekarang sudah dijadikan sebagai tempat wisata destinasi wisata bersejarah. Terus lanjut ada kerajaan Gua Talu. Yang kerajaan Gua Talu ini merupakan kerajaan Islam terbesar di Sulawesi Selatan. Nah, kerajaan Gua Talu itu berdiri pada abad ke-16. Gua Talu itu dikenal juga sebagai kerajaan Makassar. Nah, kerajaan Gua Talu adalah kerajaan gabungan dari kerajaan Gua dan kerajaan Talu yang dimiliki oleh dua saudara pada pemerintahan Raja Daeng Marante Karang. Kedua kerajaan ini dipersatukan. Nah, Gua dan Talu itu bersatu atas dasar kesepakatan sehingga rakyatnya itu memindah siapapun, namun dua raja itu masing-masing mempunyai wilayah kekuasaan. Nah, ini ada contoh peninggalan pada kerajaan Gua Talu. Dan ini merupakan masjid paling tua di daerah Sulawesi Selatan. Bangunan ini tuh sudah diperkirakan lama banget, sudah pada tahun 1603. Terus ini ada peninggalannya juga, ada benteng Sombahuko yang merupakan salah satu bangunan bersejarah peninggalan Gua dan Talu. Letaknya itu di sebelah selatan pesisir kota Makassar. Nah, terus ada kerajaan Ternate dan Tidore. Nah, kerajaan Ternate dan Tidore ini sebelah barat pulau Maluku Utara. Nah, tanah Maluku itu terkenal sebagai penghasil rempah-rempah, sebagai kekayaan alamnya itu sangat melimpah. Itu sebagai pusat perdagangan pada masa VOC itu. Nah, kayaknya pada tanah Maluku itu tidak akur, masing-masing itu ingin berada di posisi atas di daerah Maluku. Nah, kemudian antara keduanya itu tidak dapat dihadirkan kerajaan Ternate dibantu oleh Portugis, sedangkan Tidore itu dibantu oleh Spanyol. Jadi pada pertikaian tersebut itu kedua kerajaan di Maluku itu hanya membuat Paus turun tangan dan beraja perjanjian damai bernama Perjanjian Saragossa. Nah, perjanjian tersebut yaitu Spanyol harus meninggalkan Maluku dan Portugis tetap tinggal di Maluku. Dari perjanjian ini menandakan kemenangan Ternate atas Tidore. Setelah itu kerajaan Ternate berkembang pesat dengan beberapa raja yang dipimpin, yaitu Sultan Zainuddin, Sultan Tabrizi, Sultan Hairun dan Sultan Nah, ini ada gambar peninggalan kerajaan Tidore. Ternate dan Tidore salah satunya ini itu adalah keraton Kesultanan Ternate. Bangunan bersejarah ini berada di tengah kota yang menghadap ke arah laut. Terus lanjut, ini ada Toke, yaitu istana peristirahatan sultan dari kerajaan Ternate Tidore. Nah, bangunan ini berada di Kelurahan Soasio, Kecamatan Tidore. Nah, bangunan ini sudah dibangun pada awal abad ke-20. Nah, oke. Waktunya pertanyaan nanti ada dianya. Coba dicermati dulu, dibaca dulu kuisnya apa. Sudah? Kalian yuk yang pertama dipahami dulu, kalau udah baru dikerjakan. Ayo dikerjakan yuk. Nanti siapa cepat dia jawab. 3 orang tercepat dia dapat. Dapat apa kak? Dapat apa? Itu nanti kerjanya. Ini nanti kalian pahami dulu, udah paham? Udah paham? Ayo silakan. 1, 2, 3. Ayo dikerjakan. Dipahami dulu soalnya. Ayo, coba gambarnya
Dibahas dulu, dibahas. Kalau dia dari dikerjakan. Pak, yang sebuah Pak, cek juga ya Pak, sebuah Pak, Sudah sembuh kok, Pak. Ayo dipahami soalnya, dikerjakan sebisanya ya. Sepati dulu, sepati. Nanti kalau udah kalian sambil kalian tahu. Tanyakan, ditulis gak? Tanyakan, ditulis apa enggak? Soalnya ditulis gak kak? Gak usah tulis. Kalian pahami aja, pahami. Kerjakan sebisanya. Pahami. Kalau yang benar ini orang yang cepat dapat hadiah. Hadiahnya apa kak? Ya nanti hadiah. Kulkas ya kak? Tuh teman hadiah, ayo maju. Maju. Ayo dipahami, dikerjakan, ayo bisanya. Siapa yang udah? Kamu udah? Sini coba. Terus dikerjakan sebisanya, dikerjakan. Ikuti instruksinya. Tuh. Ada yang udah? Dibaca dulu. Coba pengen tulis dulu kali. Kalau udah ada, 3 orang yang sama. Iya. Dapat permen. Yang cewek mana nih yang cewek? Gak ada perwakilannya. Ini siapa yang udah? Samping kiri. Oke, benar ya. Ya, itu dibaca. Yang pertama kan siapkan kertas kosong bagi ujian kita. Dari sampai yang pertama. Yang kedua, Anda mengerjakan soal 1 dan 3 saja. Selain itu tidak perlu dikerjakan pada tadi 3 orang itu siapa? 3 orang tadi siapa? Hadiahnya apa itu kak? Wah, dapat HP ya kak?
1, 2, 3, 4. Belakangnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kamu 1, 2, 3, jalan. Terus sampingnya 1, 2, 3, 4. Terus bawahnya 1, 2, 3. Nah, sini kelompok 1 sini, kelompok 2 sini, kelompok sini, kelompok sini. Gak usah digeser-geser sini, kemana aja. Kemana aja. Nah, masing-masing kelompok menuliskan sejarah singkatnya saja dari masing-masing kerajaan itu. Dapatnya kerajaan apa? Tulis sejarah singkatnya saja. Nanti kelompok yang sudah itu angkat tangannya ya. Kelompok yang sudah angkat tangannya, oke? Ya, nanti kelompok yang cepat dia dapat. Yang ditulis cukup kayak waktu berdirinya kapan, terus nama kerajaannya siapa. Nama kerajaan siapa ya? Nama rajanya ya? Ayo kerja sama tim biar cepat kirimkan. Waalaikumsalam. Nama saya Setiawana. Tadi dia terkenal. Kami dari Kementerian menemukan banyak kerajaan kawan punya kerajaan Sulawesi Selatan dari dan semuanya melakukan beberapa beliau juga survei berserta dan kerajaan